Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel kita, channel Jiwa Tua. Nggak bosan ya, setiap harinya kita ada. Kali ini kita akan mencoba untuk ngulik kayak foto aja dikulik-kulik. Kita akan mencoba ngebahas sedikit tentang, saya pikir sih ini juga fenomena sih ya, fenomena di mana ketika orang-orang luar, terutama di dunia barat, itu bisa menerjemahkan kemampuan di luar, kemampuan kelebihan orang, tapi di luar akal sehat, logika gitu ya. Ketika di kita masih dianggap ilmu kanuragan atau kemampuan yang supranatural lah, bisa dibilang supranatural gitu, tapi oleh mereka bisa diterjemahkan gitu. Seperti kentang goreng jadi french fries kan. Lupa kan? Kalau kentang goreng ini terus nggak mas? Enggak. Saus tomat. Saus sambal. Saus sambal. Coba dulu. Kan kita jangan boleh percaya dengan omongan orang gitu. Saya nanya doang loh. Gitu. Tapi nggak gitu pedes kok. Ya, jadi balik lagi gitu. Mengapa mereka bisa menerjemahkan sehingga kita atau orang-orang yang ya bisa dibilang yang nggak percaya dengan hal-hal mistis akhirnya terarahkan, padahal sebenarnya itu juga di dunia kita, di negara kita itu, dari garis leluhur kita itu sudah turun-temurun juga ada yang seperti itu. Itu arahnya kemana sih gitu? Contohnya banyak yang akan kita sambung-sambungkan gitu, kayak misalkan di apa ini ketawa gitu ya, kayak misalkan di gini kali kan Pak, saya tahu Mas Dias kesulitan untuk berbicara karena saya belum makan french fries. Ini lebih ke jadi kentang bukan singkong. Kentang. Konten kemarin yang mengenai Gunung Wukir kan kita bahas mengenai orang-orang aneh kan. Ya. Ini masih ada korelasinya sebenarnya. Perkumpulan orang-orang aneh. Dan kita sempat singgung Profesor ini Charles Xavier mengumpulkan mutan-mutan tadi kan. Lebih ke situ kan sebenarnya yang akan kita. Ya, berarti ini Marvel X-Men tadi? X-Men. Oh, X-Men menurut Jiwa Tua di Indonesia gitu. Oh ya, bisa jadi. Gitu. Bisa jadi. Iyain aja Biar cepet. Oh ya gitu. Ya. Jadi enggak, karena saya jadi enggak. Jadi enggak. Nggak jadi dong. Jadi penasaran ketika yang tadi saya bilang di dunia luar, kayak misalkan kok ada ya, dan mereka bisa menerjemahkan kayak sosok Wolverine ya, di mana sel-sel di dalam tubuhnya itu bisa untuk cepat regenerasi, menyembuhkan lukanya sendiri gitu. Karena di konten sebelumnya juga kita pernah bahas soal rawa rontek ya Om. Batara Karang gitu. Ya mungkin hampir-hampir sama lah kayak gitu. Atau misalkan si Storm ya, pengendali cuaca, di kita juga ada pawang hujan gitu. Dan itu kenapa bisa seperti itu gitu, maksudnya apakah tapi kalau si Storm bisa datengin hujan, kalau pawang hujan kan anti hujan ya. Datanginnya gimana? Nah, masa harus ada dua pawang, satu datengin hujan, satu mendatangkan hujan ke daerah lain, digeser memindahkan gitu ya. Ataupun misalkan beralih ke Marvel, ada Doctor Strange yang bisa pindah dimensi ya dengan buka portal. Sering banget kita bahas masalah portal ini di kayak yang kemarin di time travel, itu juga kita sempat bahas gitu. Tapi maksud saya gini, kenapa orang luar itu bisa
dengan lebih mudah untuk menerjemahkannya gitu. Apakah secara apa ya istilahnya ya? Logika. Bukan logika, maksudnya secara pengetahuannya itu emang ada support dari astral yang bisa dibilang kan di dunia. Jadi gini, kalau mereka kan dapat misalkan cerita, Eh, itu cuma semua banyaknya tuh cerita dari Asia, ya Asia Timur atau Asia lah pokoknya, yang seperti kayak gitu kan. Kalau di sana di dunia Barat nggak ada kayak gitu, ya kan. Banyaknya ya kayak gitulah dari Asia. Nah, sama dia dikemas di film, nah di film, tapi ilmiahnya harus ada dong, gitu. Maksudnya kan akhirnya dibuat ilmiahnya seperti ini, gitu. Oh mungkin seperti ini. Cara mungkin cara tadinya mungkin ya dia juga misalnya kayak tadi Wolverine gitu ya. Oh bagaimana biar dia bisa sembuh lagi kan, berarti kan tadi apa tadi tubuhnya ini kan meregenerasi selnya dengan cepat. sel-selnya sendiri dengan cepat. Itu ilmiahnya begitu gitu. Tapi yang dia dapat tadinya hanya orang misalkan ketemu Cakap. peluru terus sembuh tanpa bekas. Nah, mungkin banyak kan, mungkin kalau ada orang Banten gitu ya, orang silat-silat itu banyak udah kena golok, kena apa, kena tusuk gitu sama entah sama orang apa sesepuhnya, cukup diusap udah beres. Sembuh. Nah, atau sama dia sendiri diusap sama si orangnya itu sendiri sembuh. Ada kayak gitu ya. Itu kan diterjemahinnya secara ilmiah. Gimana caranya? Oh berarti kemungkinan yaitu regenerasi sel-selnya gitu. Dengan ya kemampuan si individunya itu sendiri, yang si manusianya itu sendiri gitu. Ya, termasuk yang lain juga sama begitu. Jadi istilahnya dia dapat ya mungkin buat dia mitologi, tapi bisa menjadi dikemas menjadi sebuah hero, ya pahlawan apa ya gitu nggak tahu. Akhirnya ya Diterima. ya sama dia ya mau tadinya nggak diterima, tapi karena kan hitungannya fiksi buat mereka ya. Tapi akhirnya bisa menjadi bukan kenyataan, tapi sama dia diilmiahkan nih sepertinya seperti ini nih, kemungkinan seperti ini nih. Nah pada saat dia menerjemahkan itu ya ada udah unsur sisi astral yang membantu tanpa dia ketahui, ada yang dia ketahui dalam artian ya seperti tiba-tiba dapat ilham, oh dari ini nih, dari ini nih, kayak gitu aja. Ya kan tadi pertanyaannya itu kan. Iya. Berarti ada support dari astral juga. Gitu. Ada yang akhirnya menjadi seperti ya mengilhami lah gitu ya. Oh kayak begini, oh kayak begini, kayak gitu. Nah, kalau Mas Kace sendiri melihat fenomena seperti ini, pernah nggak kepikiran bahwa ya emang seperti itu gitu, bahwa mereka ini yang dari Barat itu akhirnya yang orang-orang aneh itu dibilang mutan, gitu. ya kalau di kita Ya kalau di kita biasa aja, biasa cuma aja. orang aneh gitu. Orang-orang aneh. Atau orang punya kelebihan gitu. Kayak gitu aja. Kan kehidupannya juga sama, nggak jauh beda. Maksudnya selalu menyendiri atau gimana atau kayak gitulah, kayak gitu. Maksudnya tidak membaur yang gimana. Mungkin membaur tapi tidak dia menjaga jarak atau gimana, kayak gitu. Kayak gitu aja. Dia pelajari sama mereka juga kehidupannya. Oh kayak gini, kalau orang kayak gini menurut cerita atau menurut cerita mitologinya kayak begini. Oh ya, budaya sana kayak begini. Akhirnya dia dapat merangkumnya dapat. Gitu. Ya, menurut saya sih hebat. Maksudnya dia bisa merangkum seperti itu dan juga banyak dibantu juga. Dia juga nanya ke spiritual yang lain juga pasti nanya. Oh, Enggak mungkin enggak main tiba-tiba begitu. Dia istilahnya kayak
melalui telepati. Kayak Telepati itu kan juga di Nusantara juga ada ilmunya untuk telepati atau telekinesis, memindahkan barang tanpa kita menyentuh dengan kekuatan pikiran. dengan kekuatan pikiran. Itu kan di film juga ada kayak Magneto, dia bisa memindahkan hal-hal yang mengendalikan sesuatu yang berbau besi. Ya. Itu bisa segala macam. Nah, itu dari logikanya orang-orang itu akhirnya semua bisa masuk logika semua, kemampuan superhero. Walaupun kalau tadi bicara Doctor Strange itu kan lebih ke mistis sebenarnya, dia belajar juga, terus ada kayak jimatnya juga di situ kan, dia bisa merubah dari portal sini masuk ke sana, nutup portal segala macam. Nah, itu kan mereka bisa menerjemahkan antara logika dan metafisika gimana diolah biar ini masuk akal. Karena kita itu nggak cuma di negeri luar ya, di kita pun juga ada superhero yang ya kalau ini lebih ke mistis sebenarnya. Seperti mungkin kalau generasi 70-80-an lah pasti tahu tokoh superhero yang namanya Godam. Gundala Putra Petir. Godam. Nah, Godam itu dia bisa jadi superhero karena cincin. Dia pakai cincin. Dan di dalam cincin itu kalau nggak salah ada yang Godam itu adalah sosok dari planet atau dimensi lain kalau nggak salah. Yang di dalam cincinnya itu. Dalam cincin. Dan itu bisa berubah orang yang memakai menjadi sosok itu. Jadi kalau mungkin gampangannya itu Kodam lah ya. Kodam. Terus kayak Gundala kalau versi luarnya dia karena tersengat petir ya, kalau nggak salah petir atau listrik. Nah, listrik itu masuk ke tubuh dia, mempengaruhi metabolisme tubuh dia bisa lari secepat kilat atau dia bisa mengeluarkan energi listrik. Dan kalau di Indonesia sendiri ada, bukan ke logikanya yang bisa tersengat petir atau apa, tapi dia memakai kalung yang bisa merubah dia menjadi seorang Gundala. Nah, ya kita ngomongin ada dua versi lah. Saya sih ngomongin yang versi lama ya, versi yang dibuat tahun kalau nggak salah 60-an lah. Sesuai umur lah ya. 60-an. Kalau di versi yang baru kayak di film kan agak beda dengan versi jadulnya ya. Itu nah makanya mereka mempelajari ilmu-ilmu apa aja sih yang dari Asia yang bisa bikin wah. Tadi yang Kang Bijou udah sebutkan, belajar ilmu-ilmu Asia segala macam. Bahkan kalau di sana juga nggak cuma X-Men ya, ada orang yang Torch itu yang dari Fantastic Four yang bisa jadi api. Itu kan di sini juga ada ilmu kan yang bisa merubah diri jadi kayak api, terus kayak gampangannya atau mengeluarkan api dari dalam tubuhnya gitu ya, yang bisa lari cepat kayak Quicksilver. Saipi geni. Saipi ya, terus ada yang bisa lari cepat kayak Quicksilver. Itu kan di sini juga ada mungkin ikut ilmu di sini juga ada juga lari cepat kilat terus bisa menghilang, bisa apa segala macam. Iya. Kalau didatengin yang nagih utang juga hilang cepet. Ilmu halimunan itu. Halimunan. Tiba-tiba rumahnya sepi gitu, hilang gitu. Tadi perasaan ada belanja ke warung, pas disamperin ke rumahnya udah hilang, ada. Ilmu halimunan. Karena juga saya sempat baca yang sosok dari, kalau saya dari DC ya, yang kemarin sempat saya share soal Aquaman ya. Jadi si Aquaman ini di ceritanya itu ayahnya itu seorang nahkoda ya, dan ibunya itu seorang penghuni astral, penghuni laut gitu. Keturunan Atlantis lah. Ya, nah di situ kan korelasinya sama seperti yang bahasan kita kemarin Om, yang masalah bunian gitu, ya, perkawinan silang antara manusia dengan makhluk bukan manusia gitu. Ya gitu lebih ke mistis sebenarnya. Kalau kita bicara Aquaman itu lebih ke mistis. Iya. Ya lebih Aquaman, Wonder Woman itu lebih mistis. Karena dari dimensi lain Wonder Woman. Iya, bukan nggak secara logikanya.
Iya, tapi baik lagi ke yang tadi saya awal dibilang sih, kenapa orang-orang Barat itu bisa mengambil itu gitu, cerita-cerita yang tadi gitu. Tapi tadi emang udah Om Budi juga jawab gitu, karena mungkin ada support dari astralnya juga, gitu kan, secara nggak langsung. Ya pertama kan ceritanya menarik. Begitu dia yang mereka pinter dikemas, mengemasnya. Kemasannya bagus. Ya sebelum film kan ya itu tadi komik, dikemas dengan baik gitu. Yang padahal sekitar kita juga ya tadinya juga banyak yang kayak gitu. Nah, jadi ya karena ada komik dan itu akhirnya dibuat film. Ya akhirnya ya merasa jadi bukan merasa tapi akhirnya lebih asik nonton ya yang hasilnya aja gitu. Tapi kalau dibilang masa zaman kayak gini masih ada kayak gituan, kayak kalau dibilang dengan bahasa di sininya gitu ya, itu mah namanya ini gini, nggak mungkin ada orang kayak gituan. Tapi kalau dikemas secara itu oleh mereka, karena kan di sana nggak ada di mereka, akhirnya orang bukan jadi ya bangga lah dan seperti itu. Yang padahal di kita sendiri ya banyak gitu. Iya, karena orang kayak gitu banyak. Untuk kemampuan atau ilmu-ilmu warisan dari leluhur itu juga untuk sekarang ini mungkin udah agak lebih sedikit ya orang yang mempelajarinya. Ya, karena faktor perkembangan teknologi juga gitu, yang kayak tadi misalkan orang nggak perlu untuk mungkin buka portal, pindah tempat segala macam, sekarang udah dengan naik pesawat segala macam juga, naik kereta atau naik transportasi apapun bisa gitu. Atau misalkan untuk telepati segala macam sekarang dengan komunikasi dengan jaringan internet juga udah bisa gitu. Ya. Atau misalkan ilmu kebal gitu kan. Sekarang dengan pakai baju anti peluru gitu. Jadi bisa diterjemahkan dengan teknologi untuk sekarang ini gitu. Ya seperti itu. Seperti itu. Ya udah kalau seperti itu. Jadi istilahnya ya mungkin orang-orang sekarang, orang-orang di kita yang mungkin bangga gitu ya, lihat ini lihat itu, karena memang dikemas dengan baik gitu. Yang nggak salah mereka juga, nggak salah kita juga. Jadi ya mereka ngemasnya dengan baik, akhirnya orang ya seneng lah gitu kan. Walaupun sebenarnya pada di sana padahal nggak ada. Pada dasarnya isinya mah kita sebenarnya udah lebih terkenal gitu ya. Iya, dengan nama-nama sendiri. Iya, dengan nama-nama sendiri gitu. Jadi istilahnya, tapi kalau dikasih tahu, ada misal gitu. Di sini masa ada ilmu, misal ada ilmu A, ilmu B, atau orang yang punya kemampuan ini, pasti mereka akan jawab, zaman sekarang udah nggak ada katanya, gitu pasti. Udah nggak mungkin ada, atau gimana jawabannya. Tapi mereka bangga dengan apa yang hasil misalnya orang itu ya, orang di sana, orang Barat itu bikin seperti itu. Wah, adanya ya X-Men lah, tapi ya begini. Ya kita nggak bisa menyalahkan juga, emang bukan untuk disalahkan, karena emang hebatnya mereka memang mengemas dengan baik, bagus gitu, alur ceritanya bagus. Yang akhirnya ya wajar kalau kita orang-orang sini yang tadinya ngambil cerita dari sini menyukai yang di sana, begitu. Kayak gitu. Mas Kace ada tambahan? Kalau tambahan sih mungkin gini, semua dalam artian semua hal yang kita bilang selama ini mistis atau apapun yang berkaitan supranatural bisa diterjemahkan secara logika sebenarnya. Makanya kan kita konten-konten kita kan selalu ini logikanya seperti apa, mistisnya seperti apa, gitu kan. Hanya mungkin kalau dari orang luar sana adalah hal yang mistis-mistis itu kan sedikit orang mengerti. Jadi mereka menerjemahkan menjadi suatu logika, dalam artian ilmiah. Mereka tidak berbicara bahwa orang-orang yang punya kemampuan khusus ini adalah makhluk-makhluk hibrid, makhluk-makhluk percampuran atau apa, tapi orang-orang yang memiliki kemampuan itu adalah kemampuan bawaan dari lahir.
ya dalam atau tidak kesengajaan. ya dalam diri mereka Kayak Hulk. gennya gennya Iya, bermutasi bermutasi. kan, Atau mencari, ada yang kayak mencari kan gitu. bermutasi Yang mencari kayak apa? Lelakon. Bukan. Yang Spiderman jadi hitam tuh apa? dia ikan Venom. Nah, Venom itu kan dia memang mau dapetin itu, tapi yang akhirnya ada dampak jelek kan ya, tapi dia Ya, nggak kan mau. ada kayak cairan itu. Nah, secara logikanya adalah mereka bisa menerjemahkan ilmu-ilmu mistis Nusantara ini menjadi suatu hal yang dilogika, dan mereka tidak berbicara oh ini makhluk hibrid percampuran apa dengan apa, tapi mereka lebih ke gen dalam tubuh bermutasi, orang itu akhirnya mempunyai kemampuan lebih, dan mereka nggak menyebut bahwa itu indigo kok. Itu hanya gen kita yang gen dalam tubuh yang berbeda dengan orang lain. normal, yang orang normal. Karena kan secara logika juga banyak kan gen orang itu satu sama lainnya juga nggak sama. Iya. Tuh yang kita nyebut akhirnya DNA-nya A dan B yang juga nggak sama. Yang nggak cuma sebatas masalah kekuatan atau kemampuan sih, kayak misalkan gen dengan rambut khusus misalkan, ya kan, ada di daerah Jawa Timur yang rambutnya gimbal, atau ada yang matanya biru, ya itu secara gen yang nggak yang bukan kemampuan tapi secara fisik gitu, gitu. Tadi yang Mas Kace bilang bahwa pembahasan yang berhubungan dengan supranatural itu bisa diterjemahkan dengan logika, ya, bukan berarti bahwa yang nggak bisa diterjemahkan dengan logika itu nggak ada, atau mungkin lebih tepatnya karena belum sampai aja ilmu sains ke situ ya Om ya. Akalnya belum nyampe. Tapi sebenarnya bisa diterjemahkan itu, cuma emang belum nyampe. Karena kan makanya dibilang goib. Akan dibilang goib juga. Ya lah, gimana menerjemahinnya juga. Rumusnya belum keluar, belum nemu gitu. Iya. Tapi kan akhirnya pada nemu semua. Iya banyak lah, mungkin kayak misalkan Pada pesawat nemu ya? juga kan Iya, dulu akhirnya mungkin pada- goib bisa terbang gitu, apalagi besi bisa terbang. Bukan lah jauh-jauh susah-susah ya, cyber aja. Orang-orang pada main di dunia maya kan dulu gimana ceritanya? Gimana? Orang dulu kan udah saling koneksi dengan mungkin cara kalau satu one by one gitu udah telepati, tapi mereka ada yang buat yang kayak pernah saya ceritakan, coba nanti begini kita buat ini. Oh. Nanti pada berangkat seperti meraga suku pada kumpul di situ semua. Itu kayak gitu. Yang akhirnya kan dunia maya kan kayak gitu. Online. Iya. Makanya tadi sebenarnya mungkin orang zaman dulu juga kalau meeting nggak perlu ke sana, Iya. cuman pakai telepati terus ada suatu Zoom visual. langsung. Iya benar. Visual yang masing-masing. masih mending kayak Zoom. Orang Kalau bisa yang melihat. kayak udah canggih-canggih kayak Marvel punya apa Avenger udah pada pakai itu kan Hologram. hologram emang kayak begitu kan. Jadi kayak seperti dia meraga sukma ke sana, terus Kumpul di satu tempat. ngobrol di sana. Tapi Janjian. saling visualnya saling kelihatan. Terjemahinnya gimana? Ya pakai hologram. Ya sekarang udah jadi hologram. Kan gampang kan? Jadi Kalau dulu nggak bilang nggak mungkin itu, bukan nggak mungkin apa goib. Iya memang iya. Emang goib. Ya secara itu kan mungkin buat mereka goib, tapi sekarang udah bisa bukan goib, diterjemahkan. ya, gitu. ya waktu itu juga ya kita bicara goib lah. Kalau sekarang kan kita sudah bisa komunikasi berkelompok gini juga, dengan cara berkelompok kan bisa pakai ya tadi entah Zoom lah, entah Google Meet lah, segala macam yang dulu nggak kepikir. Yang dulu kepikirnya secara metafisika aja, kita kirimkan energi ke sana lah, atau kita telepati bareng-bareng, kita ngobrol, meeting di situ. Ya itu zaman dulu ya. Tapi hebatnya orang zaman dulu adalah mereka menggunakan power sendiri, bukan teknologi. Nggak berketergantungan. Ya, nggak tergantung sama Kalau yang sekarang kan Tergantung listrik. pihak ketiga. Listrik sama satelit, shutdown semua beres lah. Kalau Iya. dulu nggak masalah, Nggak masalah, terus ya. jalan. Gitu. Yang penting ketika orangnya bisa mengolah energi di dalam tubuhnya, Terus itu bedanya di situ. bedanya di situ ya. Sekarang listrik di kita listrik yang shutdown semua, satelit nggak ada semua, udah nggak bisa komunikasi apa-apa kan. Iya. Ya kalau kita Kalau mereka orang dulu yang akhirnya diterjemahkan sekarang, orang-orang dulu bisa. Karena emang sumber daya dari dia sendiri.
gitu. Ya, pihak ketiganya kalau sekarang kan mungkin semacam pakai sinyal lah ya. Pakai sinyal, kalau dulu mungkin pihak ketiganya pakai astral lah. Ada pendampingnya yang ikut membantu support juga ada. Ini Oke, menarik ya, walaupun emang belum detail banget kita bahas satu persatunya gitu. Ya mungkin lah kapan-kapan ya, kapan gitu. Kapan? Ya nextnya kita bahas Doctor Strange itu dibandingkan dengan apa namanya kita punya ilmu di Nusantara ini mungkin bisa contohnya satu itu bisa lebih detail lagi lah nanti. Oke. Konten ya. Satu konten khusus ya tentang portal berarti judulnya. Portal antar dimensi. Ya. dong, Doctor Strange nggak dimensi, dia ini Apa? Nyata ya? real time. Real time ya. Cuman jarak tuh, pindah jarak. Tapi dia Pindah bisa jarak. flashback juga Tapi dia bisa flashback ke masa lalu juga Iya, ya. flashback. Tapi masih di dunia ya, dimensi yang sama. dimensi yang sama gitu. Bukan bukan pindah dimensi atau pindah. Tapi dia bisa pindah Pindah galaksi kalau nggak salah deh. Pindah galaksi kalau nggak salah bisa. Karena Pindah. kalau pindah dimensi, masuknya ke komik yang lain. Ke komik yang lain. DC tadi. Iya. Gitu ya. Oke, cukup sekian konten kita untuk malam hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel kita, channel Jiwa Tua. Jiwa tua. Jiwa Tua ya. Cukup sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalam.